Bismillahirrahmanirrahim. Perjuangan dalam mengangkat ajaran tauhid tasawuf atau sufi. Setelah kita meyakini bahwa ilmu tasawuf adalah satu ajaran yang benar, yang didasarkan kepada hadis Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu mengenal dengan ihsan. Jadi setelah kita meyakini dengan sebenar yakin bahwa ajaran tauhid tasawuf adalah ajaran yang benar, dasarnya adalah ihsan. Karena rukun agama itu ada 3, iman, Islam, dan ihsan. Jadi ketiga-tiganya itu wajib kita lakukan. Anta budallahu ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Bahwa engkau beribadah dan bermuamalah seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi ini adalah pada makam orang-orang yang sudah arif billah. Mereka menyaksikan Allah dengan bermusyahadah dan bermukasyafah, fana di dalam wujud Allah. Jadi mungkin kita belum seperti itu, maka kita turun. Jika tidak engkau beroleh menyaksikan Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Jadi kita bermurakabah. Yakin kita seyakin-yakinnya Allah selalu menyaksikan kita, zahir dan batin. Bukan hanya Allah melihat perbuatan-perbuatan zahir, kelakuan-kelakuan zahir, tapi Allah juga menyaksikan kelakuan-kelakuan batin. Kebaikan yang ada di hati kita, misal seperti tadi kita menyumbang atas dasar ikhlas, bukan karena ujub dan ria. Kemudian kesabaran, tawadu, ridha, itu Allah saksikan. Kemudian juga penyakit-penyakitnya, kesombongan, iri, dengki, buruk sangka pada orang, lalu terlihat kelemahan dan kekurangan orang, itu juga harus kita rasakan Allah lihat dan saksikan. Termasuk kelalaian-kelalaian kita di dalam mengingat Allah, di dalam batin. Jadi kita yang ahli tarekat itu senantiasa mendawamkan agar selalu kita mengingat Allah. Karena Allah itu bersifat basar atau melihat. Dia melihat sekalipun kaki semut di atas batu hitam. Jadi bagaimana melihat kaki semut di atas batu yang di dalam gelap gulita, bukan di dalam terang, tapi kaki semut di atas batu hitam di dalam gelap gulita, itu Allah saksikan. Maka mata kita tidak tembus untuk menyaksikan itu. Ulama tasawuf atau sufi adalah bertempat di bawah makam Nabi, nisbah kemuliaan di sisi Allah. Jadi orang-orang tasawuf, ulama-ulama sufi ini, mereka itu makamnya itu berada di bawah Nabi. Itu adalah nisbah kemuliaan Allah yang diberikan kepada mereka. Bukan ulama akidah, juga bukan ulama fikih, dan juga bukan ulama mantik, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Amin Qurbi dalam kitab Tanwirul Qulub. Maka dari itu, kita semua dari ustadz-ustadz, tengku-tengku, baik ulama di pesantren, perguruan tinggi, dan lainnya, bercita-cita dan berkemauan untuk dapat menjadi pakar tauhid tasawuf atau tauhid sufi. Sebab ilmu tasawuf membicarakan mengenai makrifat. Jadi makrifat itu tidak dibicarakan pada
ulama fikih, ulama akidah maupun ulama mantik. Kalaupun dibicarakan hanya makrifat awam, bukan makrifat khawas dan juga bukan makrifat khawas. Jadi makrifat yang dibicarakan pada ulama zahir adalah yang subut dengan dalil, baik dalil akal maupun dalil nakal. Apapun yang kita lakukan, jika tidak dengan dasar makrifat atau mencintai Allah, maka akan sia-sialah amal kita, baik yang berkaitan dengan ibadah ataupun keduniaan. Jadi kalau kita berusaha, berikhtiar, kita beribadah, berbuat baik, kalau bukan dengan dasarnya makrifat, atas dasar cinta kepada Allah, itu adalah hal yang sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena kita lakukan dengan diri, kita ibadah dengan diri kita, dengan ilmu kita, dengan keakuan, dengan ananiyah kita. Bukan kita mengharapkan semata-mata ridha Allah. Kita berkumpul di sini untuk berzikir, juga itu dengan diri. Supaya dilihat orang kita ahli zikir. Supaya kita mendapatkan keberkahan dengan zikir kita, supaya dimudahkan rezeki kita dengan zikir kita. Jadi orang-orang bermakrifat, dia tidak ada kepentingan dan keuntungan, juga tidak wujud di semata-mata dia mencari ridha Allah semata. Kita tidak peduli bagi orang yang mengejek dan menentang ajaran ini. Jadi kita jangan gamang, jangan putus asa, jangan lemah, jangan mundur. Kalau cuma diejek kecil, ditantang itu kecil, dipaksa, dibunuh sekalipun, kita jangan mundur. Karena ilmu ini ilmu yang hak. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul ja'al haqqu wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan olehmu ya Muhammad, datang yang hak dan hancur yang batil. Sungguhnya yang batil itu pasti hancur. Jadi kalau sudah datang kebenaran, itu hancur yang batil, dan yang batil itu pasti hancur. Maka bagi kita cukup berpedoman dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullah jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Bagi tiap-tiap kelompok itu ada arah, visi dan misi. Di antara tiap-tiap itu, yang itulah yang memimpin kelompoknya masing-masing. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana ada. Kamu datang denganmu oleh Allah keseluruhan membantumu. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu itu kuasa. Jadi tiap-tiap kelompok itu ada visi dan misi. Jadi visi tauhid tasawuf ini senantiasa untuk bermakrifat kepada Allah, untuk bermakrifat agar zahir di dalam diri kita akhlak yang mulia. Kemudian kita juga punya misi agar di dalam batin kita dan umat ini jangan dipenuhi oleh cahaya-cahaya dunia. Harus dipenuhi oleh cahaya Allah. Dengan kita melatih nafsu kita, terutama dengan memperbanyak zikir. Kemudian kita saling mengingatkan, saling menasihati, saling mencintai, saling menyayangi karena Allah.
Jadi kita ingatkan saudara-saudara kita bukan melihat kelebihan dan kesempurnaan kita, tapi karena kita sayang padanya. Walau kita belum sebaik apa yang kita katakan. Dan yang menerima nasihat itu jangan melihat Anda saja belum seperti yang Anda katakan. Lihatlah apa yang dikatakan. Kalau yang dikatakan seseorang itu baik untuk ketaatan kita, untuk kehidupan kita, untuk ibadah kita, walaupun itu dari anak kecil, walaupun itu dari pemaksiat, kadang-kadang para wali itu belajar bukan hanya dari manusia. Kadang-kadang mereka belajar dari anjing sekalipun. Dari anjing itu mereka padahal jelas anjing itu haram. Jadi maka kita jangan menyombongkan diri dengan ilmu dan amal yang sudah kita miliki. Dan kita tidak melihat visi dan misi orang lain. Karena visi dan misi kita ini kasih sayang. Bagaimana kita bermakrifat agar zahir akhlak yang mulia dan cahaya-cahaya Allah itu ada di dalam batin kita dan batin umat, bukan cahaya dunia. Kemudian tiap-tiap kelompok itu ada pemimpin. Jadi pemimpin kita sudah jelas, ayah rohani kita yang sangat mencintai kita dan umat ini. Beliau juga alim di bidang fikih, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Tidak kita ragukan lagi, karena bukan hanya kita yang tidak berilmu mengikuti beliau. Orang-orang alim, ulama-ulama besar pun mengakui, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kelompoknya masing-masing, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana ada. Jadi kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan dimanapun kita berada. Maka ilmu ini perlu kita bicarakan, perlu kita dakwahkan. Jangan lihat dari sisi mana kita mulai. Siapa saja yang bisa kita katakan dan bicarakan, katakanlah ilmu ini. Kalau tidak sama manusia, katakan sama tembok sekalipun. Insya Allah di tembok itu ada yang mendengar. Kamu datang denganmu oleh Allah keseluruhannya membantumu. Jadi kita datang, Allah yang membantu. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu itu kuasa. Allah kuasa atas tiap-tiap sesuatu, termasuk pada diri kita. Pada mata kita ada kuasa Allah, pada mulut kita ada kuasa Allah, pada tangan kita ada kuasa Allah, pada telinga, pada kaki kita, apalagi pada alam semesta. Maka dikatakan Allah kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kepada Anda semua sebagai pejuang dan pecinta tauhid tasawuf, berlomba-lombalah Anda untuk melakukan kebaikan, baik dalam segi akidah, ketauhidan, kepatuhan, kita melakukan syariat, apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah, itu kita melihat, kita lakukan tanda sayang Allah pada kita, dan kita berakhlak yang mulia. Kita hiasi diri kita dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dengan tawaduan dan lainnya. Berhubungan dengan makhluk Allah dengan dasar kasih sayang dan juga makrifat atau tauhid irfani. Jadi makna tauhid irfani, tauhid yang tidak ada wujud, hanya wujud Allah saja. Hanya Allah yang ada di
yang lainnya hilang di dalam wujudnya. Jadi perbuatan, sifat dan wujud kita hilang dalam perbuatan, sifat dan wujud Allah. Nah, untuk menghilangkan ananiyah atau keakuan. Kalau tidak dengan tauhid irfani atau tauhid sufi, itu keakuan itu sangat besar. Dengan Allah, tidak dengan nafsu di dalam mengarungi kehidupan ini. Jadi kita lakukan semuanya dengan Allah, bukan dengan nafsu kita. Tapi dengan Allah, kita berdakwah dengan Allah, kita sampaikan kebaikan pada orang dengan Allah, kita diam dengan Allah, kita bicara dengan Allah. Dengan ketika orang banyak bicara, kita banyak diam, seolah-olah kita sudah saleh sekali. Itu nafsu. Kita tidak boleh memandang pembicaraan orang itu tidak sesuai dengan perbuatannya. Untung dia mau bicara. Yang penting dibicarakan itu kebaikan. Maka Allah akan membantu Anda sekalian. Orang yang menentang dan yang tidak senang dianggap seperti kata pepatah. Nah, jadi ini kita bukan menganggap orang lain anjing dengan salah pengertian. Ini pepatah, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Jadi walaupun anjing banyak menggonggong segala macam, kafilah itu dia tidak takut, dia terus berjalan. Kita juga seperti itu, dihina, dicaci, dikatakan sesat, dikatakan bid'ah, kita tetap terus berzikir pada Allah. Yang penting jangan kita tinggalkan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah. Jadi salat 5 waktu, puasa, kemudian yang disunahkan oleh Allah, salat-salat sunnah atau puasa-puasa sunnah, kemudian kita berkasih sayang, itu jangan ditinggalkan. Sebab dalam niat dan kasat kita adalah untuk membantu agama, bukan membantu diri sendiri, bukan ingin bermegah-megah, ingin disebut orang, tapi untuk membantu agama Allah. Di mana umat sekarang kurang peduli dan mencintai agama Islam di negara atau kampung yang kita cintai ini. Jadi ini sangat kita rasakan. Orang bukan lagi peduli kepada agama, tapi peduli kepada dompet dan amplop masing-masing. Anda tidak perlu takut dan merasa minder karena Allah berjanji di dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang mukmin, jika kamu membantu agama Allah, Allah membantu kamu dan Allah akan tetapkan pendirianmu. Jadi ketika kita membantu agama Allah, Allah akan membantu kita. Maka kita jangan takut. Harus yakin kita. Pertolongan Allah itu pasti datang. Jangan takut kita dihina. Jangan takut kita dicemooh orang, dibicarakan di belakang, macam-macam dibicarakan. Jadi dua orang yang pertama belum tahu kepada kita karena penyakit hati, kemudian kena kesyirikan, karena kadang juga berteman dengan syaitan. Jadi maka orang yang sering membicarakan orang di belakang itu ditemani oleh syaitan. Ini orang-orang dari tasawuf itu jangan berteman dengan syaitan. Maka diharapkan kepada pakar atau pencinta tauhid tasawuf untuk dapat membenahi diri agar terlihat cahaya Allah dan cahaya Rasul pada batin Anda untuk dapat memperjuangkan agama ini pada seluruh umat di belahan dunia. Jadi bukan di MPDT Jakarta saja, bukan di Cawang saja, bukan di Depok, tapi di seluruh dunia. Ini adalah kewajiban kita bersama, baik ustaz,
maupun kita semua. Cuma zaman-zaman politik ini yang senang kita bicarakan figur-figur caleg, bukan agama. Padahal bukan tidak boleh dibicarakan, tapi membicarakan politik, figur-figur baik itu presiden maupun caleg-caleg sebenarnya dipenuhi oleh fitnah, menghina orang lain yang bukan pilihan kita. Saya lihat di grup itu macam-macam, ada macam-macam yang menghina salah satu pasangannya dengan berbagai ide. Mereka membuat foto-foto, gambar-gambar untuk menghina salah satu pasang calon. Jadi itu tidak boleh dikerjakan oleh orang mereka. Itu memfitnah hati, berpisah kita dengan Allah. Karena mereka juga sama-sama makhluk Allah. Bagi orang sufi itu jangankan manusia, binatang pun sebenarnya kita tidak boleh menghina. Apalagi presiden kita. Kadang dulu kita memilih 5 tahun yang lalu, sekarang kita hina. Itu tidak boleh. Kalau Anda misalnya memilih yang lain nantinya itu terserah, tapi jangan hina yang sudah kita pilih. Yang lagi memimpin kita jangan kita hina. Tidak baik bagi perjalanan kita. Atau bukan kita tidak menjadi warga yang baik, sebenarnya kita menjadi warga yang baik. Kita tetap memilih sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Tapi jangan kita lupa bahwa kita lagi melatih nafsu kita, lagi memperjalankan hati kita kepada Allah. Dengan hal-hal yang sia-sia itu kita ceburkan diri kita ke dalam dosa yang tidak kita sengaja, kadang-kadang tidak kita rasakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat.